Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Langkah mereka terhenti seketika saat di depan kabut mengkerut. Dari balik pepohonan beberapa sosok muncul satu persatu. Makhluk berkulit abu kehitaman, bermata cekung menyala merah. Tubuh mereka kurus dengan tangan panjang seperti akar pohon tua. Taring-taringnya mencuat dari mulut yang tak sepenuhnya tertutup. Demi Talas, mengapa mereka seperti ingin menghalangi kita? Ada yang aneh dari demit-demit ini. Baru kali ini Arlingga dihadang demit ala Surawetan. Biasanya demit-demit itu lebih memilih menjauh darinya, tapi kali ini setan-setan itu justru muncul untuk menghadang mereka. Terus gimana? Kita balik lagi? Capek kita terobos. Juna menyeringai seolah sudah tahu jawabannya akan dikatakan Arlingga. Mereka berdua tetap melanjutkan perjalanan. Lantunan ayat suci mengalun dengan lantang dari mulut mereka. Udara mendadak bergetar. Cahaya hangat menguar dari tubuh keduanya. Tiga dari makhluk itu langsung terhuyung. Tubuh mereka terbakar oleh doa-doa yang dilantunkan. Dua di antaranya meleleh menjadi asap merah pekat sebelum sempat menyentuh tanah. Sisa-sisanya melarikan diri ke dalam kabut sambil menjerit seperti ditiup angin ribut. Namun ada hal yang membuat Arlingga heran. Tatapannya tertuju pada asap merah yang menguar dari demit-demit alas itu. Kok aneh ya, Jun? Gumamnya. Ia merunduk memperhatikan sisa-sisa kabut yang belum hilang. Aneh gimana? Arlingga menyuruh Juna memperhatikan asap merah yang dilihat dirinya. Asap itu tidak biasa. Apa maksudmu? Energinya aneh. Demit-demit ini seolah bukan bergerak sendiri, ada yang mengikat mereka. Atau bisa jadi mengendalikan mereka. Apa mungkin surat juga dikendalikan? Mereka berdua saling pandang, kemudian kembali melanjutkan langkah, mengikuti arah rasa dingin menusuk yang semakin kuat. Di setiap langkah hawa mistis terasa mengental. Pohon-pohon berubah bentuk seperti memandang dengan mata sendiri. Kabut semakin pekat, tapi langkah mereka tak goyah. Hingga tiba-tiba di sebuah cekungan lembah kecil tersembunyi di balik tebing dan ilalang tinggi. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sebuah reruntuhan batu kuno, separuh tertanam dalam tanah, dikelilingi oleh akar-akar besar yang menjalar liar. Sejak kapan di sini ada reruntuhan seperti itu? Arlingga menggeleng, matanya menyapu setiap sudut. Aku tidak pernah dengar, bahkan Mbak Sena pun tidak pernah cerita tentang tempat ini. Tiba-tiba belati Kudrawinata di pinggang Arlingga berdenyut hangat. Ia terkejut, menoleh, gagangnya bergetar bukan karena bahaya, tapi seperti merespon panggilan. Pusaka aku. Arlingga diam, tangannya bergerak pelan ke arah belatinya. Ia merasakan sesuatu. Di sisi lain Juna juga merasakan hal yang sama. Pusaka Bajragada miliknya berdenyut. Punyaku juga. Arlingga menarik keluar belati Kudrawinata. Ujungnya bergetar pelan dan cahaya samar merambah di sepanjang bilahnya. Begitu pula pusaka Bajragada milik Juna tiba-tiba menjadi hangat di genggamannya, memantulkan denyut yang seirama. Seolah pusaka mereka mengenali tempat itu. Apa artinya ini?
pusaka kita memiliki hubungan dengan tempat ini. Namun belum sempat mereka memahami lebih dalam kejadian itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Pelan namun mantap, sosok pria parubaya muncul dari balik bayangan. Pakaian serba hitam, rambut sebahu diikat kain lurik. Sebilah belati terselip di pinggangnya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam. Sorot mata orang yang tidak asing dengan darah. Arlingga segera melangkah ke depan. Juna berdiri bersisian dengannya. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Pria itu tersenyum kecil. "Hanya lewat jalan-jalan malam." "Kau pikir kami anak kecil yang bisa dibodohi?" Pria itu tertawa. Tawanya pelan namun penuh nada ancaman. "Kalian terlalu muda untuk ikut campur dengan urusanku. Pulanglah jika kalian tidak ingin mati." Arlingga melangkah lebih dekat. "Kami tidak ingin ikut campur dengan urusanmu, tapi kami tidak akan membiarkan kau membuat kekacauan di tanah ini." Lelaki itu diam, menunduk sebentar, lalu mendongak lagi dengan sorot mata yang tidak lagi bersahabat. "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tanah ini nanti jadi kuburan kalian." Tangannya bergerak pelan ke arah belatinya. Udara di sekitar reruntuhan mendadak terasa pekat. Pria berpakaian hitam itu perlahan menarik belati di pinggangnya. Gagangnya dari tanduk, bilahnya hitam kelam berkilau samar seperti menelan cahaya di sekitarnya. Tak ada suara selain desir angin dan gemuruh gaib yang mengendap di udara. Tapi Arlingga dan Juna bisa merasakan tekanan dari belati itu. Seolah benda tersebut bukan sekedar senjata, melainkan perpanjangan dari kutukan. "Aku akan memberikan kalian kematian yang menyakitkan." Pria itu membaca mantra, suaranya lirih tapi penuh daya. Jemarinya membentuk mudra di udara dan seketika belati itu terlepas dari tangannya. Namun bukan jatuh ke tanah, melainkan melayang, berputar cepat lalu menukik ke arah mereka. "Menghindar!" Namun Arlingga tidak mundur. Ia menarik belati Kudrawinata yang kini memedar tipis. Dalam sekejap bila itu beradu dengan belati hitam di udara. Suara dentingnya tak seperti logam bertemu logam, melainkan seperti tulang yang pecah. Belati hitam terpental kembali melayang ke udara sebelum berbalik ke tangan si pemiliknya. Pria itu menyeringai. "Aku tak menyangka kalau akan melihat pusaka belati Kudrawinata di sini." Arlingga menajamkan pendengarannya, sedikit heran. Mengapa orang itu bisa tahu nama pusaka belati miliknya? "Kau mengenali pusaka ini?" Ia tidak menjawab langsung, hanya menelusuri bilah Kudrawinata dengan matanya. Tatapannya bukan sekedar kagum, tetapi seperti seseorang yang menemukan kembali bagian dari masa lalu yang hilang. "Belati itu pernah membuat kakakku mati dan sekarang pusaka itu muncul kembali di hadapanku." "Apa maksudmu?" "Dengan adanya belati itu artinya aku tidak akan membunuh kalian secara cuma-cuma, tapi juga membalaskan kematian kakakku." Juna melangkah maju, masih memegang gagang Bajragada yang menggantung di punggungnya. "Siapa kau sebenarnya? Dan apa hubunganmu dengan ledakan energi gaib tadi?" "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Anggap saja aku malaikat maut yang akan menjemput nyawa kalian." Kali ini dia mengatupkan belati miliknya di dada. Mulutnya kembali bergumam seperti sedang membaca mantra. Tak lama kemudian bila belati miliknya mengeluarkan asap hitam. "Kali ini kalian tidak akan bisa menghindar." Orang itu kembali melempar belatinya. Dengan gerakan tangan, belati itu mengarah kemana arah yang ia tunjuk. Arlingga menangkis dengan belatinya. Belati itu terpental namun kembali melesat dari arah titik buta Arlingga. Juna yang melihat itu segera melompat mencoba menghadang dengan pusaka miliknya. "Awas Lingga!" Namun terlambat, pusaka Bajragada milik Juna tidak sempat menghadang sehingga membuat Juna menghadangnya dengan tangan satunya.
Belati itu menembus telapak tangan Juna. Orang itu menggerakkan tangannya ke belakang seolah menarik kembali belati miliknya. "Juna, kamu gak apa-apa?" Juna tersenyum meski darah mulai menetes dari lukanya. "Tidak apa-apa, hanya luka sayatan kecil." Arlingga segera merobek ujung bajunya dengan belati miliknya, lalu membalut luka Juna untuk menghentikan pendarahannya. "Kalian pikir seranganku hanya sayatan biasa?" Arlingga dan Juna menoleh ke arah orang itu. Dia menggenggam belati yang masih berlumuran darah Juna, lalu menjilat darahnya. Apa yang dia lakukan? Setelah menjilat darah Juna, dirinya membaca sebuah mantra, namun tidak ada yang terjadi. Arlingga tidak ingin menunggu lagi. Ia ingin membalas serangan orang itu yang sebelumnya. Namun saat baru ingin melancarkan serangan, langkah Arlingga terhenti tatkala mendengar suara kesakitan dari Juna. "Juna, kenapa?" "Tanganku rasanya seperti terbakar." Juna menahan sakit. Arlingga segera membuka balutan kainnya menutupi luka Juna. Saat itu juga dirinya terbelalak melihat tangan Juna yang menghitam seperti terbakar. "Belatiku tidak hanya melukai fisikmu, tapi perlahan sukmamu juga akan menerima dampaknya." "Sialan, apa yang kau lakukan pada temanku?" "Aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya. Inilah akibatnya jika membangkang perkataan orang tua." Pria itu menatap mereka seperti menatap dua laki-laki kecil yang bermain di pekarangan rumahnya, lalu tertawa. "Kalian belum pantas berhadapan denganku, dan kau beruntung karena aku tidak punya banyak waktu di sini." Ia mengangkat belati hitamnya lagi, tapi kali ini bukan untuk menyerang langsung. Sebuah mantra lain meluncur dari bibirnya. Udara bergetar. Dari tanah dan semak-semak, suara geraman rendah menggema, seolah ada raksasa yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Sosok hitam melompat dari balik bayangan pohon. Sura macan hitam penjaga alas Surawetan muncul dalam wujud gaib sepenuhnya. Ukurannya 2 kali lipat dari biasanya. Mata merahnya menyala, dan dari moncongnya keluar embusan napas berat yang menyengat. "Sura!" Sura menerjang dengan cakarnya. Juna yang masih menahan rasa sakit mengayunkan Bajragada miliknya untuk membuat pertahanan. Sedangkan Arlingga membenturkan Kudrawinata. Serangan itu tertahan, tapi kekuatan Sura tetap membuat mereka terpental, menghantam batang pohon besar dan jatuh menghantam tanah. Arlingga menggigit bibir, bangkit sambil menahan nyeri. Ia tahu itu bukan suara yang biasa menjaga alas Surawetan. Ada sesuatu yang mengikat makhluk itu. Mungkin kutukan, mungkin pengaruh dari belati pria itu. "Jun, kamu istirahat dulu di sini, biar aku yang menahan Sura." Namun Juna menolaknya. Ia kembali bangkit meski satu tangannya masih terluka. Ia tetap ingin bertarung bersama Arlingga. "Walau dengan satu tangan, aku gak akan biarin kamu bertarung seorang diri." Juna tersenyum meski perlu membasahi keningnya. "Jangan terlalu memaksakan diri, Jun." Pria pengguna belati hitam itu menyipitkan mata, mengamati keduanya dengan raut geli bercampur sinis. Tatapannya tajam seperti pisau, namun yang paling menyakitkan adalah kata-katanya yang menyusul setelah tawa pelan yang terdengar dingin. "Persahabatan di masa muda memanglah sangat berkesan. Kalian mengingatkan kepada diriku sebelum semua yang kucintai hancur menjadi abu." Ia menatap ke arah Sura yang kini berdiri membentengi dirinya dengan napas panas dan sorot mata haus darah. "Lucu sekali ya. Bagaimana manusia bisa begitu berani ketika masih punya sesuatu untuk dijaga? Tapi tunggulah sampai yang kau jaga itu diambil, dirobek, dihilangkan dari hidupmu. Bukan oleh waktu, tapi oleh tangan musuhmu sendiri." Ia melangkah mendekat satu langkah. Nada suaranya berubah dingin menusuk hati. "Kehilangan itu bukan hanya menyakitkan, itu merusak, mengubahmu, membuatmu tak lagi bisa mengenali wajahmu sendiri di cermin, membuatmu bertanya kenapa dirimu masih hidup.
Dan kenapa dirimu tidak ikut mati bersama mereka? Ia berhenti memandang langsung ke arah Juna yang masih berdiri dengan satu tangan gemetar dan Arlingga yang menggertakkan gigi. Kusarankan hentikan perkataanmu seolah kau sudah menang hanya karena berhasil melukaiku sedikit. Aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa kehidupan selalu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Jadi bertarunglah sepuasnya. Tertawalah selama masih bisa. Karena ketika saatnya tiba, kalian akan belajar bahwa tidak akan ada yang lebih kejam dari dunia yang mengambil segalanya darimu dan memaksamu untuk terus bernapas. Ia menurunkan belatinya sejenak lalu tersenyum kecil. Sayang sekali aku tidak bisa melihat penderitaan itu secara langsung. Pria berpakaian hitam itu kembali membaca mantra lain. Kali ini asap hitam keluar dari balik tubuhnya, menggumpal, menggulung dan membentuk pusaran di udara. Perlahan pusaran itu membesar menjadi sebuah portal gaib, seperti celah menuju tempat lain yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Tidak akan aku biarkan kau pergi setelah melukai temanku. Arlingga membaca sebuah mantra bila belati Kudrawinata seketika bersinar. Tanpa berlama-lama ia melesat ke arah orang itu. Namun Sura yang sudah dikendalikan orang itu seketika melompat. Cakar panjangnya melesat ke arahnya. Dengan cepat Arlingga menyampingkan tubuh, menangkis cakar itu dengan belatinya. Tubuhnya terdorong ke belakang. Urusanku di tempat ini sudah selesai. Kalian bersenang-senanglah dengan kucing hitam itu. Pria itu melangkah masuk ke dalam portal. Suara gemerisik seperti kertas yang terbakar terdengar, diiringi desau angin dari celah itu. Dasar pengecut! Teriak Arlingga kesal, napasnya naik turun. Portal itu menutup, asapnya menghilang seolah tidak pernah ada. Arlingga ingin mengejar orang itu dengan membuat portal dari residu energi yang tertinggal. Namun ia sadar macan hitam di hadapannya pasti tidak akan tinggal diam. Gimana Ling, apa kita harus ngalahin Surah? Tidak Jun, kita tidak boleh mengalahkannya. Jika itu terjadi, itu artinya tidak akan ada lagi yang menjaga alas Surawetan. Terus gimana? Masa kita harus menghindar dan menangkis saja? Pasti ada cara untuk melenyapkan pengaruh orang itu. Belum sempat berpikir lebih lagi, Surah kembali menyerang mereka berdua. Kali ini ia membuka mulutnya yang dihiasi taring tajam. Mereka berdua melompat berlawanan arah. Lingga, kamu cari titik lemahnya. Aku akan menahannya. Arlingga mengangguk cepat. Ia menggenggam Kudrawinata erat lalu menutup mata sejenak. Saat ia membukanya lagi, sorot matanya berbeda. Mata batinnya terbuka. Pandangannya kini bukan sekedar melihat fisik Surah, tapi lapisan-lapisan energi yang menyelubungi tubuh makhluk gaib itu. Sementara itu, Juna terus mengiringi perhatian Surah. Dengan satu tangannya mulai melemah, ia masih bisa menangkis cakaran dan terjangan maut itu. Bajragada bersinar tiap kali beradu dengan energi hitam yang membungkus tubuh Surah. Tapi rasa perih di telapak tangan kirinya semakin menjadi-jadi. Urat-urat hitam mulai menjalar ke lengannya. Sial, luka ini benar-benar membuatku semakin kehabisan tenaga. Rasa sakit yang tercipta dari luka itu membuat Juna kehilangan fokus. Beberapa kali ia hampir terkena cakar Surah, namun ia tidak akan menyerah begitu saja. Seluruh tenaganya ia kerahkan, berusaha memberi Arlingga waktu yang cukup. Aku harus cepat menemukannya. Arlingga masih diam, matanya menyapu dari kepala hingga ekor. Hingga akhirnya ia melihatnya, luka di kaki kanan belakang Surah. Sayatan dalam yang tampak belum lama terjadi, tapi yang lebih mengganggu bukan lukanya, melainkan asap merah tipis yang mengepul darinya. Arlingga terperangah, itu asap yang sama yang ia lihat saat demit-demit alas melebur setelah dibacakan ayat suci. Ketemu. Tanpa banyak bicara, Arlingga menaruh belati Kudrawinata di dada, lalu mulai merapal amalan yang pernah diajarkan Baseno.
Ajian Cahaya Manunggal. Mantra pemurni yang ia gunakan untuk menetralisir pengaruh energi negatif. Tangannya bergetar saat ia mengalirkan energi putih ke dalam bila belatinya. Bila Kudrawinata yang semula kelam kini bersinar seperti diterangi cahaya purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Ia berlari cepat menyusuri sisi kanan Surah, gerakannya presisi, menghindari cakaran dan ekor raksasa itu. Dan pada saat yang tepat, saat Surah menerjang ke arah Juna dengan mengangkat salah satu kaki belakangnya, Arlingga melompat dan mengarahkan belatinya tepat ke luka sayatan itu. Seketika cahaya putih memancar dari titik yang tersayat. Kudrawinata menembus kabut merah yang melingkari luka. Teriakan Surah menggema nyaring, seperti suara dua makhluk sekaligus, suara harimau dan suara yang lebih dalam, suara makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Asap merah mengepul, bergulung lalu lenyap seperti habis tertiup angin. Luka itu kini tidak lagi berasap dan tubuh Surah mulai limbung. Cakar yang tadinya menghantam tanah dengan buas kini goyah. Nafasnya memburu dan ia merunduk. Tubuhnya jatuh perlahan ke tanah, menciptakan getaran lembut saat badannya menyentuh bumi. Surah tak bergerak lagi, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena lelah dan bebas. Arlingga berlutut masih menggenggam belati Kudrawinata. Juna menghampirinya dengan napas tersengal. Wajahnya basah oleh keringat. Tangannya yang menghitam kini terasa seperti membakar dari dalam. Berhasil. Arlingga menatap makhluk itu yang kini terbaring damai. Asap merah itu semacam pengaruh gaib. Aku rasa semacam kutukan, sama seperti yang menguasai demi-demi tadi. Juna duduk bersandar ke pohon, meremas tangannya yang sakit. Tapi kenapa bisa menguasai Surah? Dia kan penjaga alas. Aku tidak tahu, tapi jelas kekuatan orang itu cukup besar untuk mengikat makhluk setangguh dia. Keduanya terdiam. Angin malam membawa suara-suara halus dari balik pepohonan. Tidak lagi mengancam, tapi penuh bisikan peringatan. Reruntuhan batu di belakang mereka masih terasa memancarkan hawa, seolah menyimpan satu rahasia besar yang belum selesai dibuka. Kabut belum sepenuhnya pergi dari alam Surawetan. Meski hawa panas dari ledakan energi gaib telah mereda, namun sisa-sisa ketegangan masih terasa menggantung di setiap helai daun, di tiap derak akar dan desir tanah yang diinjak langkah berat dua pemuda itu. Arlingga dan Juna terduduk di tepi jalur berbatu. Napas mereka memburu, tubuh mereka dibalut debu dan keringat. Namun lebih dari sekedar kelelahan fisik, jiwa mereka seperti habis digerus pusaran tak kasat mata yang muncul tanpa peringatan. Bagaimana keadaanmu, Jun? Keringat dingin membasahi wajah Juna. Ia menunduk menggenggam tangannya yang perlahan menghitam. Gak apa-apa, Ling. Cuma capek aja. Arlingga tahu itu bukan sekedar lelah, tapi entah kenapa Juna menyembunyikan keadaannya yang sebenarnya pada Arlingga. Mungkin tidak ingin membuat Arlingga mencemaskan dirinya. Belum sempat Arlingga memastikan luka Juna, Surah yang sebelumnya terbaring kini bangkit kembali. Bekas luka sayatan di kakinya kini membentuk silang. Setelah Arlingga menetralkannya dengan ajian Cahaya Manunggal. Surah menoleh ke arah mereka berdua yang masih bersandar di sebuah batu. Tatapan Surah sudah tidak semengerikan sebelumnya. Dia benar-benar sudah kembali menjadi Surah yang Arlingga kenal. Surah penjaga alas Surawetan. Surah menghampiri mereka berdua. Tepat saat berada di hadapan mereka, ia menunduk rendah. Sebuah gestur yang entah bagaimana terasa seperti rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih. Kalian telah membebaskanku. Tak perlu sungkan, Surah. Biarpun dirimu selalu bersikap tegas pada kami, tolong jangan anggap kalau dirimu hanya sendiri di sini. Kami siap membantumu kapan saja. Surah mengangguk. Sebelumnya sikap Surah memang selalu tegas kepada mereka. Namun itu semua ia lakukan agar tidak ada yang merusak alas Surawetan. Tiba-tiba bola mata Surah melebar. Seolah baru saja mengingat sesuatu, Arlingga dan Juna keheranan melihatnya.
Ada apa, Surah? Surah tidak menjawab. Ia menoleh ke arah reruntuhan batu tempat sebelumnya pengguna belati hitam itu muncul. Dengan satu geraman rendah, ia berbalik dan berlari menuju sana, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan. Loh, kok malah pergi? Arlingga bangkit berdiri. Kayaknya dia ingin memastikan sesuatu. Ayo kita ikuti dia. Tanpa ragu, mereka mengikuti arah Surah. Langkah mereka membelah jalur setapak yang dipenuhi ilalang tinggi hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang tersembunyi di antara lebatnya pepohonan besar. Tempat apa ini? Di hadapan mereka tampak sebuah lingkaran batu besar membentuk pola seperti mandala. Aksen ukiran Jawa kuno menghiasi tiap-tiap batu. Di tengah lingkaran itu berdiri sebuah prasasti setinggi pinggang orang dewasa, atau setidaknya pernah berdiri. Kini prasasti itu retak besar di tengahnya. Bagian atasnya bahkan sudah tumbang dan pecah menjadi 3 bagian. Arlingga menatapnya dalam diam. Angin malam meniupkan debu yang melekat di sela-sela aksara, seolah hendak menyampaikan sesuatu. Juna berdiri sambil menopang badannya di salah satu batu. Surah meraung menggelegar saat melihat prasasti itu telah hancur. Dia berhasil menghancurkannya. Arlingga mendekati Surah sementara Juna masih di tempatnya. Surah, sebenarnya ini tempat apa? Tanyanya dengan suara lemah. Macan hitam itu duduk. Tatapannya dalam, namun dari sorotnya tersimpan sejarah panjang yang tidak bertuliskan. Tempat ini adalah salah satu dari 3 penjuru segel yang dikenal sebagai Tritunggak Jagat. Segel kuno yang dibentuk untuk menutup gerbang Setara Geni. Gerbang yang jika dibuka akan mengembalikan api purba yang pernah membakar alam manusia di masa lalu. Arlingga menatap reruntuhan di depannya, matanya mengerja bingung. Setara Geni? Alam tempat dikurungnya para makhluk yang diciptakan dari hawa panas yang tidak pernah padam. Makhluk-makhluk itu tidak mati, hanya disegel dan menunggu Tuhan yang baru untuk membebaskan mereka dari tempat itu. Arlingga menoleh ke Juna, kemudian kembali menatap Surah. Dan orang yang kita lawan tadi, dia mengincar segel ini. Surah mengangguk pelan. Dia adalah salah satu kaki tangan Sengkolo Geni yang bernama Ki Jagalwangu, pengguna pusaka Sengkolo Nyawa, sebilah belati yang tidak hanya membunuh lewat luka, tapi juga melalui kutukan yang menyebar perlahan dari darah korban yang menyentuh bilahnya. Arlingga tersentak. Nama Sengkolo Geni tidak asing baginya, namun hal yang mengkhawatirkan lainnya terlintas di kepalanya. Setelah mendengar dampak dari belati Sengkolo Nyawa, ia langsung menoleh ke arah Juna yang sudah mulai pucat. Tubuhnya bergetar. Tangan kirinya yang dari tadi ia sembunyikan dalam kain kini tampak jelas. Urat-urat hitam menyebar ke arah bahunya. Nafasnya kembang kempis. Juna! Arlingga segera menghampiri Juna yang tampak semakin lemah. Maaf Ling, kayaknya aku kecapean. Setelah berucap seperti itu, tiba-tiba tubuh Juna limbung. Ia jatuh ke pelukan Arlingga. Juna sadar, Jun! Arlingga panik. Surah mendekat, tatapannya menelisik luka di tangan Juna. Apa dia terkena bilah Sengkolo Nyawa? Iya, tangannya sempat terkena serangan belati itu. Itu sangat berbahaya. Lukanya tidak akan bisa disembuhkan dengan obat biasa. Kutukan itu menyebar dari dalam, menyerap sukma perlahan. Jika tidak segera dinetralisir, tubuhnya akan kosong sebelum fajar. Arlingga semakin panik. Yang memeluk tubuh sahabatnya yang mulai dingin. Tidak, aku gak akan biarin itu terjadi. Ia segera menggendong Juna di belakang. Dia harus cepat membawa Juna pada orang yang mungkin bisa menyelamatkan Juna. Satu-satunya orang yang bisa menetralisir ini adalah Mbak Seno. Gumamnya pelan. Surah menatapnya seolah memberi restu. Arlingga yang berusaha keras untuk membawa Juna meski fisiknya sendiri sudah cukup lelah. Surah yang melihat tekad anak itu segera menghampiri lalu merendahkan tubuhnya. Naiklah, akan aku bantu dirimu sampai lebih cepat. Terima kasih banyak, Surah. Ia menaiki punggung Surah, menggenggam erat tubuh Juna yang sedang tidak sadarkan diri.
Sura dengan gesit berlari melewati celah-celah pepohonan, melewati jalan yang lenggang, agar Arlingga dan Juna tidak terkena batang pohon. Dalam sekejap mereka sudah tiba di tepi alas Surawetan. Sura tidak bisa mengantar mereka sampai ke rumah karena khawatir ada penduduk yang melihatnya. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Tidak apa-apa Sura, aku mengerti. Sampai di sini saja aku sudah bersyukur. Sisanya biar aku yang menggendong Juna sampai ke rumah. Terima kasih sudah mau mengantarku. Sura tidak menjawab. Ia berbalik kembali memasuki alas Surawetan. Arlingga menggendong Juna melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Angin malam benar-benar mereda. Dedaunan masih bergetar pelan diterpa angin dingin yang menggigit. Arlingga melangkah cepat. Keningnya basah oleh peluh dan napasnya memburu. Di punggungnya tubuh Juna terkulai. Panas tubuhnya naik turun tak beraturan, seolah ada sesuatu yang berkecamuk dari dalam reganya. Sesampainya di rumah, tampak sosok tua dengan sorban lusuh dan kain sarung coklat telah berdiri di teras rumah. Matanya tajam menatap kegelapan malam, seakan sudah tahu siapa yang akan datang. Lingga. Arlingga segera menjejakkan kaki di anak tangga teras. Ia menunduk ngos-ngosan. Mbah, Juna. Ia berusaha mengatur napas. Mbak Seno tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk lalu membuka pintu rumah dan memberi isyarat pada Arlingga untuk masuk. Dengan tergesa, Arlingga membaringkan Juna di atas tikar pandan yang sudah dibentangkan. Wajah Juna pucat, tangannya khususnya yang terkena luka tampak semakin menghitam. Urat-uratnya menonjol seperti akar merambat. Apa yang terjadi dengan Juna? Dia terkena pusaka hitam, Mbah. Menurut Sura ini adalah kutukan dari pusaka itu yang akan melukai dari dalam. Mbah Seno mengangguk pelan, matanya menatap luka di tangan Juna. Ia menghela napas panjang. Benar, ini bukan luka biasa. Ini luka yang membawa sengsara. Bukan luka di daging, tapi luka di sukma. Ia berdiri berjalan ke sudut ruangan. Tangannya terulur mengambil tasbih tua dari gantungan, lalu menoleh ke arah Arlingga. Ambilkan daun kelor di belakang rumah. 10 lembar. Pilih yang muda, campurkan dengan air hangat dan garam kasar. Cepat. Tanpa bertanya, Arlingga bergegas ke belakang rumah. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia meraih daun kelor satu persatu, memilih yang muda yang belum keras batangnya. Begitu kembali ke dalam rumah, air hangat dalam baskom tanah liat sudah disiapkan. Arlingga mencampurkan daun kelor dan garam kasar, mengaduknya perlahan. Ini, Mbah. Taruh di depanku. Mbah Seno duduk bersila di sisi Juna. Ia melilitkan tasbih di pergelangan tangannya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam baskom. Uap hangat naik bersama aroma khas daun kelor dan garam. Dengan gerakan tenang, ia mulai membasuh tangan Juna dari jari hingga ke lengan. Gerakannya pelan tapi pasti. Mulutnya komat kamit membaca amalan yang hanya ia sendiri yang tahu maknanya. Tak lama kemudian dari pori-pori Juna keluar asap merah tipis seperti kabut darah. Bau anyir samar tercium. Arlingga menutup hidung. Tapi Mbak Seno tetap tenang. Ia terus membacakan amalan tak henti, sampai akhirnya asap itu memudar lalu menghilang. Napas Juna menjadi lebih teratur. Tubuhnya yang semula menggigil mulai tenang. Warna kulit tangannya memang belum kembali sepenuhnya, tapi urat hitam yang tadi menonjol kini tampak memudar. Sudah ku bendung kutukannya, tapi belum sepenuhnya pergi. Biar malam ini dia menginap di sini. Kamu temui orang tuanya, Lingga. Bilang saja biar Simba yang rawat Juna malam ini. Setelah memastikan Juna sudah lebih tenang, Arlingga keluar menuju rumah keluarga Juna. Tidak terlalu jauh, hanya 2 tikungan kecil dari rumahnya. Setelah menyampaikan pesan dan menenangkan hati ibu Juna, ia kembali ke rumah, duduk di teras, memandangi langit yang mulai berawan bersama Mbak Seno.
Sekarang beritahu aku apa yang terjadi di sana dan mengapa Juna sampai bisa terkena kutukan seperti itu. Tadi di alas Surawetan aku melihat reruntuhan. Ada prasasti dan segelnya hancur. Segel? Segel Tritunggak Jagat. Itu yang dijaga Sura selama ini. Ternyata alas Surawetan bukan sekedar hutan, tapi satu dari 3 titik penutup Setra Geni. Jadi benar. Dulu aku pernah dengar cerita bahwa di Jawa ada 3 titik penjuru bumi yang ditanami segel untuk menutup gerbang tempat api tak pernah padam. Setra Geni. Dan sekarang satu segelnya hancur. Baseno tidak menjawab. Tatapannya lurus ke kegelapan malam, seperti menerawang sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Lalu dari mana luka kutukannya diterima Juna? Ki Jagalwangu. Orang itu bukan orang sembarangan. Dia memiliki pusaka belati Senggolo Nyowo. Kami sempat bertarung dengannya, Mbah. Juna ingin melindungiku dari serangan orang itu. Jelas Arlingga sedikit kesal karena dirinya tidak fokus saat bertarung sehingga Juna berusaha melindunginya. Bagaimana dengan Sura? Apa itu penyebab dirinya menyerang Rido? Tidak, Mbah. Tapi karena dikendalikan oleh sosok bernama Ki Jagalwungu itu. Sebenarnya siapa orang itu? Mengapa dirinya mengincar segel Setra Geni? Arlingga mengerjap. Ia hampir lupa Sura sebelumnya sempat menyebutkan nama sosok yang tidak asing baginya. Sosok yang mungkin memerintah Ki Jagalwungu untuk menghancurkan segel Setra Geni. Bah, kayaknya ini ada hubungannya dengan Segoro Getih. Baseno seketika mengubah arah duduknya ketika nama Segoro Getih keluar dari mulut Arlingga. Apa maksudmu? Senggolo Geni. Sura sempat memberitahuku kalau Ki Jagalwungu itu kaki tangan Senggolo Geni. Bak tersambar di siang bolong. Baseno tidak menyangka kalau permasalahan ini masih ada sangkut pautnya dengan Segoro Getih. Jika benar ini ada hubungannya dengan Senggolo Geni, itu berarti kita harus memberitahu mereka. Arlingga mengangguk meski tidak dikatakan secara gamblang. Ia tahu siapa yang dimaksud oleh Mbak Seno dengan kata mereka. Kedung Panci. Suara motor tua menderu memecah kesunyian jalanan hutan sore menjelang malam. Deru mesin Honda CB klasik milik Aswan bergema di antara pepohonan jati yang basah oleh rintik hujan. Langit abu-abu menggantung berat seolah menunggu waktu untuk menumpahkan seluruh beban yang dikandungnya. Aku duduk di jok belakang memeluk ransel kecil di dada. Jaket denim yang kupakai sudah mulai lembab, tapi untungnya kami masih bisa berteduh sejenak. Di ujung tikungan tampak sebuah warung sederhana berdiri di bawah pohon waru tua. Lampunya kuning temaram. Warung kayu dengan dinding setengah bambu itu jadi satu-satunya titik kehidupan di tengah sunyinya hutan perbatasan. Kita istirahat duluan, sekalian tanya arah. Aswan mengangguk tanpa menjawab. Ia langsung mematikan motor dan menurunkannya di samping warung. Suara gemericik hujan tipis menyambut kami hangat dari ceret mendidih di atas tungku menyusup keluar warung, menyambut kami yang basah oleh angin sore. Beberapa orang duduk di dalam. 3 bapak-bapak mengenakan jaket plastik tipis. Seorang pria berpakaian serba hitam dan 1 ibu berumur 50-an yang sepertinya pemilik warung. Wajahnya bersahaja, keriput halus di sekitar mata dan bibir menunjukkan pengalaman panjang hidup di pelosok. Permisi, Bu. Nggih, Mas, monggo mau pesen apa? Teh hangat 1. Aku kopi ndra. Sama gorengan hangatnya ya, Bu. Nggih, tunggu sebentar ya, tak buatin. Saat sedang hujan seperti ini, teh hangat yang ditemani gorengan hangat sangat nikmat untuk dinikmati. Terlebih lagi sejak awal perjalanan kami belum sempat makan. Ini juga bisa mengisi kembali tenaga kami.
Kami duduk di bangku kayu panjang di sudut warung. Kulihat Aswan tampak sedang memperhatikan sesuatu. Matanya tertuju pada seorang pria berpakaian serba hitam yang memperhatikan diriku. Dari tadi dia liatin kamu terus, Ndra. Aku menoleh. Orang itu tampak familiar, tapi aku lupa siapa dan di mana, atau mungkin hanya mirip. Ya udah, biarin aja, Wan. Setelah dari sini kita harus lewat jalan mana lagi, Ndra? Kalau menurut map sih kita tinggal ikuti jalan aja, tapi kayaknya bakal masuk ke area hutan. Nanti kita coba tanya ibu pemilik warung aja, barangkali dirinya tahu arah pastinya. Aswan mengangguk. Dari awal perjalanan kami memang tidak tahu pasti letak desa yang kami tuju. Namun kami tetap ingin melanjutkan perjalanan menuju ke tempat itu untuk memastikan sesuatu yang selama ini kami cari. Tak lama kemudian ibu pemilik warung mengantarkan pesanan kami. Ini kesempatanku untuk menanyakan jalan padanya. Bu, mau tanya arah? Desa Kedung Panji itu lewat mana ya? Seolah aku memukul gong, semua suara berhenti. Si bapak yang tadi sedang bercanda mendadak diam. Pria berpakaian hitam menoleh tajam. Dan sang pemilik warung mematung sejenak tepat di tengah gerakan menyusun tahu isi ke atas piring plastik. Kedung Panji. Ya bu, kami mau ke sana. Tatapan si ibu makin tajam. Ia mendekat ke meja kami, menurunkan piring gorengan sambil masih meneliti wajah kami satu persatu. Nyari ilmu ya? Aku dan Aswan saling pandang, tidak mengerti apa maksud perkataannya. Maaf bu, maksudnya gimana ya? Ya cari ilmu. Orang-orang yang masuk ke Kedung Panji cuma punya satu tujuan, mencari ilmu hitam. Aku terdiam. Aswan meletakkan kopinya. Kami tidak menyangka akan langsung dihakimi begitu. Maaf bu, kami bukan seperti itu. Kami cuma mau menemui seseorang, itu aja. Ibu itu tidak langsung menjawab, tapi dari sorot matanya aku tahu ia tidak percaya 100%. Di balik tubuhnya, pengunjung warung lainnya mulai berbisik-bisik. Nama Kedung Panji sepertinya sudah membawa beban sendiri di kepala mereka. Asal tahu saja, Le. Orang-orang waras gak bakal ke sana. Kedung Panji itu desa terakhir sebelum Alas Panji. Sampai sekarang masih ada yang ngangsu kawro di sana, tapi bukan kawro biasa. Aku mencatat dalam kepala. Pati Geni, nama itu pernah kami dengar sebelumnya. Namun lain dari sosok Sengkolo Geni, dan jika benar di Alas Panji masih ada padepokannya, maka desa Kedung Panji bisa jadi tempat berkumpulnya Cakra Geni. Kami bukan mau ngangsu kawro, Bu. Kami cuma punya urusan, dan kalau bisa kami cuma numpang lewat. Ibu itu menatap kami lama, kemudian ia menghela napas dan mengangguk pelan. Lewat jalan tengah, nanti habis turun ada percabangan, ambil kiri. Tak jamin keselamatanmu, Le. Si wani mlebu Kedung Panji kudu wani bali tanpa nyawa. Kami mengangguk diam-diam. Aku mencatat rute itu di dalam benakku. Aswan menyelesaikan kopinya dalam sekali teguk, lalu bangkit. Aku menghabiskan tegukan terakhir teh hangatku yang sudah mulai dingin. Kami meninggalkan uang lebih di meja, bukan hanya untuk teh dan gorengan, tapi untuk informasi dan peringatan yang walau pahit tetap berguna. Motor tua kami kembali menderu pelan, menembus jalanan tanah yang mulai becek karena gerimis sore tadi. Aku memeluk tubuh, angin malam menusuk kulit meskipun jaketku tebal. Sementara Aswan mengemudi dalam diam, matanya tak lepas dari jalan. Tapi sesekali aku tahu dia melirik kaca spion, dan saat dia bersuara, aku sudah bisa menebak apa yang akan ia katakan. Dera, orang dari warung tadi, dia keluar ngeliatin kita. Aku ikut menoleh pelan ke belakang, tapi gelap sudah menelan jalan yang kami lalui. Tidak ada siapa-siapa, hanya siluet pohon-pohon tinggi yang berdiri seperti penjaga sunyi. Bisa jadi cuma penasaran, Wan. Kita akan nanya soal tempat yang gak sembarangan. Aku mencoba menenangkan, meskipun dalam hati aku juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan firasat itu. Perjalanan terus berlanjut sampai langit benar-benar gelap. Tidak ada lampu jalan, hanya sorot lampu motor yang menembus kabut tipis, hingga akhirnya
Sebuah gapura batu tampak di depan, tinggi dan angkuh, dihiasi sulur akar dan obor menyala di kanan kirinya. Di atas gapura itu tertulis dengan aksara Jawa kuno, Kedung Panji. Aku langsung tahu kami tidak bisa sembarangan masuk membawa kendaraan ke desa ini. Terlalu mencolok itu akan membuat kami terlalu mudah dikenali. Berhenti di sini, kita sembunyikan motor dan lanjut jalan kaki ajawan. Aswan mengerti apa maksudku. Kami menuntun motor ke semak lebat di sisi hutan, menutupinya dengan ranting dan daun basah, lalu mengenakan kupluk jaket. Di tempat seperti ini, wajah asing bisa berakibat fatal. Ayo kita cari tahu apa yang kita butuhkan. Kami mulai melangkah. Desa Kedung Panji tidak seperti desa pada umumnya. Begitu kami melangkah masuk, kami seolah tersedot ke masa lalu. Masa di mana hukum diganti oleh hawa ilmu hitam dan hasrat. Warung-warung berlampu redup berderet seperti lorong-lorong dosa. Di dalamnya para lelaki mabuk teler, berjudi atau tertawa cekikikan bersama wanita-wanita berpakaian mencolok. Bau arak, dupa dan kemenyan bercampur menjadi kabut aneh yang menggantung di udara. Di pojok jalan kami melihat seorang lelaki setengah telanjang menggenggam kepala ayam, membisikkan mantra pada lilin menyala. Semua itu dilakukan di pinggir jalan terang-terangan, tidak ada rasa takut, karena di sini aturan bukan milik manusia biasa. Desa ini lebih pantas dilenyapkan daripada dibiarkan seperti ini. Mungkin bisa kalau sosok yang kita cari berhasil dikalahkan. Aku sadar semua ini pasti karena sosok yang kami cari. Sosok yang memberikan ilmu hitam pada orang-orang yang mengikuti jalannya. Kami masuk lebih dalam sampai tiba di sebuah lapangan desa. Di sana puluhan orang duduk bersilam membentuk setengah lingkaran. Pakaian mereka hitam semua. Kalung jimat menggantung dari leher mereka. Cincin batu sebesar kelereng melingkari di jari. Dan beberapa membawa keris kecil di sabuknya. Pementasan. Mereka sedang menyaksikan pementasan wayang kulit, tapi aku dapat merasakan ini bukan pementasan wayang biasa. Dalangnya duduk di atas panggung kecil, matanya tajam seperti orang kesurupan. Tangannya bergerak lincah memainkan toko-toko kulit itu. Tapi ceritanya bukan Ramayana, bukan Mahabharata, bukan cerita Panji. Sopo sing wani nyebrang Setra Geni kudu siap kopong sukmane. Banaspati Agung durung mati. Dheweke mung dikunci nganggo segel saka jagat ngisor. Suara dalang itu menggema, tangan kanannya menggoyangkan wayang berbentuk makhluk raksasa dengan rambut api dan mata menyala. Aku membeku. Setra Geni, apa kamu pernah mendengar nama itu, Ndra? Aku menggeleng. Sependek ingatanku, aku belum pernah mendengar nama Setra Geni di dalam kisah pewayangan. Belum pernah, Wan. Aku cuma tahu Setra Gondomayit, tempat Batari Durga yang ada di kisah kitab Kakawin Sena. Aku menarik napas dalam, lalu menyuruh Aswan pindah ke warung kecil di pinggir lapangan yang tampak lebih sepi. Coba kita simak ceritanya dulu di warung itu, Wan. Aku penasaran dengan kisahnya. Aswan mengangguk. Kami duduk di kursi panjang memesan minuman sembari berpura-pura menonton dari kejauhan. Tapi perasaanku tidak tenang, dan benar saja, tidak lama kemudian seorang pria yang tidak asing bagi kami duduk di kursi lain yang berada di depan meja kami. Aswan seketika menyolekku dengan sikutnya. Aku tahu apa yang ia maksud. Itu adalah orang yang sebelumnya memperhatikan kami di warung tepi jalan. Kayaknya dia ngikutin kita, Ndra. Aku menoleh ke arah orang itu, mencoba mengingat-ingat di mana aku pernah melihatnya. Aswan yang memang orangnya sedikit temperamen merasa risih dengan orang itu. Biar aku tanyain langsung apa tujuannya. Aku segera menarik tangan Aswan, menyuruhnya untuk duduk kembali. Jangan gegabah. Ingat apa tujuan kita ke sini. Aswan menghela napas, mencoba menenangkan diri. Kami tidak bisa berbuat sembarangan di desa ini. Itu semua akan membuat tujuan kami sia-sia. Lelaki itu menyeringai, tidak bicara sepatah kata pun, tapi dari tatapannya aku tahu kami diawasi sejak dari warung, mungkin bahkan sebelum itu. Siapa dia? Apakah dia bagian dari Cakra Geni?
Tak lama kemudian orang itu berdiri perlahan meninggalkan kami begitu saja, menyelinap ke balik kerumunan. Aku menoleh ke arah lapangan, dalangnya masih membawakan kisahnya. Beberapa kata yang disebutkan menempel di telingaku. Banaspati Agung, Setra Geni, kebangkitan Sang Angkara Murga. Ini bukan sekedar pertunjukan, ini pengantar kepercayaan. Kepercayaan untuk membangkitkan sesuatu yang harusnya tidak pernah bangun. Kami duduk kembali dalam diam, tapi malam Kedung Panji belum selesai. Dan aku yakin belum puncaknya. Langit Kedung Panji makin hitam, bukan hanya karena malam yang kian larut, tapi karena firasat buruk yang makin berat menindih dada. Pementasan wayang baru saja usai, namun sang dalang belum turun dari panggung. Tangannya kini menggenggam satu toko wayang yang aku tahu bernama Kolos Renggi, sosok panglima perang raksasa Alengka. Sang dalang berdiri, menatap lurus ke arah kerumunan. Saudara-saudara, sepertinya kita kedatangan tamu tak diundang. Jantungku seketika berdebar. Aswan melirik ke arahku, apa mungkin mereka menyadari kehadiran kami? Aku dan Aswan berusaha tetap tenang, setenang mungkin agar tidak terlihat mencurigakan. Di sudut mataku, aku dapat melihat sang dalang tampak beberapa kali melirik ke arah kami. Tak lama kemudian ia kembali berucap, hawa mereka tidak berasal dari Kedung Panji. Tidak ada getaran tanah leluhur dalam langkah mereka. Tangkap penyusup itu, jangan beri mereka jalan keluar. Suasana seketika berubah. Puluhan pasang mata yang tadinya menyimak kisah wayang kini perlahan menoleh, dan semuanya mengarah ke satu titik, ke warung tempat aku dan Aswan duduk. Kepalaku berputar cepat. Aswan berdecak pelan. Sialan, ini pasti ulah orang tadi. Orang-orang itu mulai berdiri. Suara kain disibak, suara gemertak senjata ditarik dari pinggang. Ada yang mencabut keris berwarna hitam. Ada yang mencabut keris berwarna hitam. Ada yang menggenggam tongkat kayu bertahtakan tengkorak kecil. Ada pula yang membuka kain jimat dari balik dada. Tatapan mereka tajam, seperti kawanan serigala yang baru mencium darah. Tidak ada pilihan lain, Indra. Kita harus lawan mereka semua. Tidak, Wan, bukan sekarang. Terus bagaimana kita bisa lolos kalau nggak melawan? Kita nggak bisa melawan semuanya sekarang. Bukan di tempat ini, bukan sekarang. Tanpa menunggu balasan, aku tarik lengannya. Kami berdiri lalu berlari. Tak sempat lihat ke belakang, tapi dari riuh langkah yang memburu, kami tahu mereka tak tinggal diam. Tangkap mereka! Kami menembus gang-gang sempit desa, di balik warung di antara rumah-rumah bambu yang terkesan kumuh namun berbahaya. Setiap lorong terasa seperti jalan buntu, dan ketika akhirnya kami mencapai jalan menuju hutan, orang-orang berpakaian hitam lainnya telah berdiri di ujung jalan. Sial, kita terkepung. Kayaknya emang harus dilawan, Dra. Kami saling membelakangi, tidak ada pilihan lain. Kami tidak bisa lari lagi. Dan jalan satu-satunya adalah melawan mereka untuk membuka jalan. Tapi aku tahu ini tidak akan mudah. Semua orang yang ada di Kedung Panji adalah anggota Cakra Geni. Mereka mahir bela diri dan ilmu hitam. Sulit bagi kami untuk menghadapi tanpa terluka. Wan, kita hanya cukup membuka jalan. Jangan berfokus mengalahkan mereka semua. Insya Allah, Indra. Semua orang yang mengepung kami kini mulai berlari dengan pusaka mereka masing-masing. Aku dan Aswan mengambil kuda-kuda bersiap untuk menghadapi bencana yang tidak terhindarkan ini. Namun tiba-tiba dari balik dinding rumah yang tampak biasa, tangan kuat menarik kami ke dalam. Tak sempat kami teriak, tak sempat kami melawan. Lewat sini! Aku dan Aswan saling pandang, masih terkejut dengan apa yang terjadi. Namun aku menyadari orang itu bukan bagian dari mereka. Cepat ikuti aku jika ingin selamat. Suara pria itu berat namun tegas. Wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang terlihat. Ia membawa kami melintasi dapur rumah, lalu membuka pintu kecil di bagian belakang. Kami keluar di kebun singkong, terus berlari menembus semak dan ilalang menuju tepian hutan. Cepat, mereka akan menyisir sampai sini. Kami mengikutinya dalam diam. Napas berat, tubuh berlumur peluh.
Dan saat kami akhirnya bersembunyi di balik belukar lebat, orang itu memberi isyarat dengan jari di depan mulutnya. Sembunyikan awak keberadaan kalian. Mereka peka pada gerak napas dan aliran tenaga dalam. Kami menunduk menarik napas pelan dan beberapa detik kemudian, suara-suara kasar terdengar mendekat. Ke arah sini, aku rasa mereka ke arah sini. Cium tanah bagi penglihatan batinmu. Puluhan pengguna ilmu hitam melintas, ada yang mengenakan kain kafan di pinggang, ada yang matanya tertutup namun sorot wajahnya seperti binatang buas yang mencium mangsa. Mereka lewat begitu saja, tak satu pun dari mereka menyadari keberadaan kami. Saat semuanya benar-benar sepi, orang itu berdiri lalu memberi isyarat agar kami mengikutinya. Lewat sini, kita tidak bisa tinggal diam di tempat terbuka terlalu lama. Kami berjalan kaki menyusuri tepian hutan selama beberapa menit, hingga akhirnya di antara pohon-pohon jati besar, sebuah gubuk kayu tua muncul, tampaknya hampir rubuh, tapi masih berdiri dengan pondasi batu dan daun kering sebagai atap. Ayo masuk. Orang itu membuka pintu gubuk. Di dalam hanya ada satu meja kayu, satu lampu minyak, dan tumpukan buku tua bersampul kulit. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa mau membantu kami? Orang itu duduk di depan kami lalu perlahan melepaskan penutup wajahnya. Aku dan Aswan spontan berdiri saat melihat rupa orang itu. Bukannya kau yang memberitahu mereka tentang keberadaan kami? Aku mencoba meredakan emosi Aswan. Orang dengan penutup wajah itu adalah pria yang sebelumnya memperhatikan kami. Apa maksudmu? Aku tidak pernah memberitahu apapun pada mereka. Kau pergi meninggalkan warung yang kami singgahi, dan tidak lama kemudian dalang itu mengetahui kehadiran kami. Apa kau mau mengelak? Justru aku ingin memperingatkan kalian untuk pergi dari desa itu. Mereka semua mengetahui kehadiran kalian karena ilmu putih yang ada dalam diri kalian. Mereka dapat merasakannya. Kata-katanya cukup meyakinkan, lagi pula jika dirinya yang memberitahu keberadaan kami, kenapa dirinya membantu kami untuk lari? Sepertinya dia benar, Wan. Pengguna ilmu putih dan ilmu hitam memang tidak bisa disatukan. Kami bisa merasakan mereka. Sebaliknya, mereka juga pasti dapat merasakannya. Aku melupakan hal tersebut. Sebenarnya panjenengan siapa, Mas? Kenapa saya merasa pernah melihat jenengan? Nama saya Purwo. Kita memang pernah bertemu sewaktu aku dan kelompokku menghadapi luka Gilo. Kau menyelamatkanku dan menyuruhku untuk pergi. Aku terbelalak, kini aku mengingatnya. Aku tak menyangka kalau orang yang saat ini aku tolong kini menolongku. Oh, itu panjenengan. Pantas aku merasa gak asing saat melihat wajah jenengan. Iya Mas, terima kasih banyak. Saat itu kamu telah menyelamatkanku dari luka Gilo. Sebaliknya, saya juga berterima kasih karena sudah membantu kami lolos dari Kedung Panji. Aswan yang sebelumnya emosi kini mereda. Ia meminta maaf karena sudah menuduh Mas Purwo. Kami saling berkenalan sebelum akhirnya Mas Purwo menanyakan tujuan kami. Apa yang sedang kalian cari di desa Kedung Panji? Aku dan Aswan saling tatap. Mungkin tak apa aku menceritakan tujuan kami kepada Mas Purwo. Sepertinya juga dia bukan orang jahat. Apa Mas Purwo tahu soal cakra geni? Wajah Mas Purwo menegang. Dia menarik napas dalam. Cakra geni adalah lingkaran dalam, pengikut paling setia dari Senggolo Geni. Mereka bukan hanya pengguna ilmu hitam, mereka pemuja api pemusnah. Ia menatap kami dengan pandangan tajam. Dan dari caramu menanyakan itu, kalian pasti bukan orang biasa. Kami tak menjawab, tapi dari sorot mata kami, ia tahu. Ia berdiri meraih satu buku lusuh dari rak bambu, membukanya memperlihatkan satu sketsa. Satu lambang lingkaran api dengan 3 segel di tengahnya. Apa itu, Mas? Informasi ini pasti yang ingin kalian cari. 3 segel, 3 tempat, 3 penjaga, dan cakra geni. Mereka sedang mencoba menghancurkan semuanya.